Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 saham yang hari ini mengalami kenaikan cukup tinggi. Ada saham apa saja? Yang pertama ada BKDP, Bukit Darmo Property, kemudian ada Fire ya. Kemudian ada BHIT dan SMDM atau Surya Mas Duta Makmur, seperti itu. Buat teman-teman yang belum punya posisi, apakah bisa entry sekarang atau yang sudah ada posisi, apa yang harus dilakukan? Apakah taking profit atau masih bisa hold? Simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasan untuk saham yang pertama. Ada BKDP atau Bukit Darmo Property Tbk yang hari ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi, atau kita bisa lihat ya bahwa dia arah naik hampir 35% atau lebih tepatnya 34,88% ke level 116 ya. Kalau teman-teman cek sebenarnya ada gap up ya, hari ini tuh ada gap up dibandingkan dengan penutupan kemarin, Jumat kemarin tanggal 30 September ya, ada gap up, kemudian dilanjutkan dia rally mengalami kenaikan cukup tinggi ya. Teman-teman perlu ketahui bahwa saham BKDP ini ada area resist di level 1000 ya. Kalau dilihat posisi body candle cukup solid, dia sudah break di atas level 1000, kemudian volumenya juga tinggi ya. Volumenya juga tinggi menandakan apa, dia confirm break dari area resist psikologis di 100 seperti itu. Nah, teman-teman mungkin bertanya-tanya, kalau teman-teman sudah punya saham BKDP, tadi sudah dapat posisi, apakah masih bisa di hold atau besok waktunya taking profit, seperti itu. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat ya, kalau posisi sekarang ini EMA 50-nya ada di sekitar 85-86, sedangkan EMA 200-nya ada di 79. Kalau dengan posisi penutupan hari ini dia sudah confirm mulai bergerak minimal sideways hingga uptrend ya, seperti itu. Kenapa? Kalau teman-teman cek ini range sideways-nya kalau secara jangka panjang ya di area ini ya, di area 76 sampai dengan level 100-an ya, cukup panjang. Dia menyentuh area resist, gagal, turun kembali, sempat tertahan di 75-76, kemudian dia rebound kembali ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman cek ini ada potensi dia rally kembali, mulai uptrend kembali, seperti itu. Nah, teman-teman nanti bisa coba cek broker summary-nya, apakah kenaikan hari ini itu disertai dengan akumulasi atau tidak. Tetapi kalau teman-teman cek garis MACD ini jelas mengarah ke atas, mengindikasikan ada dorongan belinya cukup kuat ya. Kita coba cek broker summary-nya BKDP hari ini jelas ada akumulasi ya, oleh YP, PD, XC, CC, YB. Harga rata-rata pun di atas 100 ya, 109, 108 gitu ya. Jadi rata-rata ketika dia confirm break di atas level 100, maka beberapa broker itu masih nambah muatan seperti itu. Tetapi yang saya lihat ini perlu waspada. Kenapa? Yang ambil atau yang akumulasi kebanyakan adalah retail. Broker-broker yang familiar dengan retail ya, YP, Mirai, PD, IPOT, XC, ini Ajaib ya. Jadi ini kebanyakan retail. Sedangkan yang jual ini jelas BG, DR, FS, MK, HD ya. Broker-broker big fund seperti itu. Nah, yang perlu diwaspadai apa? Kalau seandainya dia mengalami kenaikan cukup tinggi, besok dibuka dengan gap up, teman-teman jangan langsung HK
buat yang belum punya jangan langsung HK, lihat momentumnya apakah dia tekanan jualnya cukup tinggi atau tidak. Takutnya dia dibuka gap up kemudian ditutup ARB seperti itu. Kebanyakan adalah ketika dia arah satu hari dibuka gap up naik 4 atau sampai 5%, kemudian ditutup ARB seperti itu. Koreksi sehat seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman mau ambil posisi untuk BKDP, saya lebih menyarankan ketika dia koreksi di area-area supportnya. Sekarang yang di area support ya, yang sebelumnya resist, sekarang di area support di level 100-an sampai dengan 105 di area sini. Kalau memang dikasih koreksi. Tetapi kalau seandainya besok dia gap up, kemudian rally lagi melanjutkan kenaikan, teman-teman mau kejar dengan HK, monggo silakan. Tetapi yang pasti teman-teman harus lebih disiplin seperti itu. Kalau saya lebih menyarankan waktu koreksi teman-teman baru re-entry seperti itu. Itu untuk BKDP. Potensi kemana? Potensi dia akan meretest resisten terdekat di level 120, tetapi karena ini cukup berdekatan, maka ada potensi dia akan rally melanjutkan resisten ke 130 seperti itu. Itu untuk BKDP. Kita lanjut ke saham kedua, ada Fire ya, Alpha Energy Investama. Ini kalau teman-teman lihat Fire 3 hari berturut-turut mengalami kenaikan ya. 2 hari sebelumnya arah ya 35%, kemudian 25%. Hari ini mengalami kenaikan 2 digit pula ya, 18,25% ke level 324. Kalau teman-teman cek ini masih meretest EMA 200-nya ya. EMA 200-nya di 286, EMA 50-nya ada di 207. Kalau teman-teman cek secara tren, ini mayoritas sebelumnya itu downtrend ya. Downtrend, kemudian mulai cenderung sideways di range antara 200-an, sempat breakdown ya, breakdown. Kemudian terjadi volatilitas, mulai volumenya mulai keluar. Jadinya dia break dari EMA 50 dan sekarang meretest EMA 200-nya. Seperti itu. Apakah ini tanda-tanda dia mulai bergerak uptrend? Perlu konfirmasi lebih lanjut ya. Kenapa? Karena dia sudah lama strong downtrend ya. Cukup lama strong downtrend ya. Kalau kita lihat di Mei ya. Mei sampai dengan pertengahan September itu masih dalam sideways di range antara 200-an. Jadi sekitar 4-5 bulanan ya, 4-5 bulanan dia sideways, kemudian baru ada pergerakan beberapa hari ke belakang atau beberapa minggu ke belakang seperti itu. Kemudian kita coba cek volume ya, volumenya cukup tinggi ya, 3 hari ke belakang ini terus bertambah volumenya. Garis MACD jelas mengarah ke atas, mengindikasikan apa? Ada tekanan atau dorongan belinya itu masih cukup tinggi. Seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya ya untuk Fire. Fire hari ini tanggal 3 ya. Kita coba cekkan tanggal 3. Kenaikan hari ini tidak disertai dengan akumulasi ya. Cukup netral, cenderung netral ya, seperti itu. Jadi yang beli ada MG, XC, YP, CC, KK, NI. Harga rata-rata di 310-an ya, 310, 312 range tersebut. Kemudian yang jual ada EP, PD, kemudian LG, OD, YB seperti itu. Kemudian kalau teman-teman cek harganya ya, harga jualnya ini rata-rata bawaan dari bawah ya. Jadi 300, 290 ya. Jadi bawaan dari bawah seperti itu. Jadi yang sudah punya di daerah bawah mulai ada jualan, sehingga kenaikan hari ini tidak disertai dengan akumulasi maupun distribusi, tetapi mulai ada sedikit jualan seperti itu. Nah, teman-teman perlu lihat ya, teman-teman perlu waspada, perlu ngecek ya. Kenapa? Karena ada area resist cukup kuat. Ini sempat menjadi supportnya untuk Fire ya di 360-an.
Ini cukup berdekatan. Jadi kalau seandainya fire mampu breakout dari level 360-an, maka dia confirm mulai bergerak uptrend menurut saya ya. Ini ada area resist, jadi kalau seandainya dia breakdown dari area, tidak mampu break dari area 360, maka menurut saya pribadi ini masih belum ada tanda-tanda dia uptrend. Kenapa? Karena kenaikan ini menurut saya hanya kenaikan sesaat ya, karena ada gorengan, mungkin ada yang akum, kemudian direspon pasar dengan begitu tinggi ya, jadi dia arah seperti itu. Nah, takutnya ketika dia menyentuh area resist kuatnya, dia gagal turun kembali seperti itu. Dan kalau saya pribadi lebih menyarankan tunggu saja ketika dia breakdown dari atau breakout dari level 360. Kalau mampu breakout, maka dia confirm mulai uptrend, teman-teman bisa spekulasi buy, itu is okay. Atau kalau seandainya tidak mau, teman-teman bisa tunggu ketika dia pullback di area EMA 200-nya ya. Ini kan dia body candle-nya ini masih menyentuh ya, belum dikatakan break, tetapi dengan volume yang cukup tinggi, kemudian garisnya masih juga mengarah ke atas, ada kemungkinan besar dia break. Nah, manfaatkan ketika dia pullback ke EMA 200-nya ya, di sekitar 280-an, 286, 200 atau 290-an di area sana. Manfaatkan, kalau teman-teman belum punya mungkin bisa re-entry di sana, ambil posisi di sana. Ketika dia breakdown dari EMA 200, teman-teman bisa cut, atau di bawah 280 teman-teman cut, itu bisa seperti itu. Tetapi kalau saya sih lebih condong di ketika dia mampu breakout dari level 360, mungkin bisa dipantau, dia menunjukkan dia confirm trend ya, seperti itu. Kita lanjut ke saham ketiga, BHIT. Ini juga pernah saya bahas sebelumnya ya, beberapa waktu ke belakang. Pada waktu itu di retest di level support ya, 60 seperti itu. Dan posisi sekarang kalau tanggal 3 Oktober 2022 mengalami kenaikan 11,11% ke level 70 rupiah. Kalau dilihat posisinya ini masih meretest EMA 50 dan EMA 200. EMA 50-nya ada di 68, EMA 200-nya ada di 64. Jadi dia posisi masih meretest 2 EMA sekaligus. Seperti itu. Kemudian volume, kalau teman-teman lihat dibandingkan beberapa hari sebelumnya, ini cukup meningkat. Seperti itu. Sedangkan garis MACD ini mulai mengarah ke atas kembali ya. Apakah dia yang tadinya turun mulai mengarah ke bawah, sekarang mulai bergerak mengarah ke atas kembali? Apakah ini terjadi pantulan karena phase breakdown ya, atau hanya kenaikan sesaat? Kita coba cek broker summary-nya dari BHIT. Kita coba cek hari ini ya. Apakah kenaikan hari ini disertai dengan akumulasi? Jelas ada akumulasi oleh CP, MG, RO, XA, ZP. Seperti itu. Harga rata-rata under 70 ya. 68 paling tinggi. Paling murah di 65, 66 seperti itu. Kalau saya coba cari mundur di tanggal 30-nya, juga sama 30 itu. Pada waktu dia mulai ada kenaikan, itu memang ada akumulasi ya. Jadi teman-teman bisa pantau kalau seandainya saham BHIT ini mampu break dari EMA 50 dan EMA 200, teman-teman bisa spekulasi buy untuk target resisten sebelumnya ya di 80 di area sana, seperti itu. Itu untuk BHIT, potensi masih ada, teman-teman bisa cek, bisa lihat seperti itu. Kita coba ke saham keempat, ada SMDM atau Surya Mas Duta Makmur. Hari ini juga mengalami kenaikan hampir 10% ya, atau lebih tepatnya 9,5% ke level 438. Ini juga sempat saya buatkan analisa bahwa dia ada potensi meretest resisten 400 ya. Posisinya
dia meretest resisten 400, kemudian hari ini dia ditutup di atas level 400, kemudian volumenya juga cukup tinggi. Apakah ini menunjukkan dia breakout dari level 400? Ada potensi dia breakout, karena kenapa? Garis MACD juga masih mengarah ke atas, garis EMA juga mengarah ke atas, volumenya juga cukup oke. Kita coba cek broker summary-nya dari SMDM ya. Nah, SMDM kita coba cek tanggal hari ini saja ya, tanggal 3, apakah ada akumulasi. Di sini jelas ada akumulasi ya, oleh YP, MG, AU, EP, YB, seperti itu. Harga rata-rata pun kalau teman-teman cek ini di atas 400 ya, level 400. Paling murah di MG 403 ya, yang lain di 410, 420-an seperti itu. Jadi potensi bagaimana kalau teman-teman cek lebih jauh ya, ini jelas masih ada akumulasi, menunjukkan ada potensi untuk mengalami kenaikan lanjutan ya, seperti itu. Jadi teman-teman yang sudah punya, misalnya tadi sudah buy on breakout ketika dia break dari level 400, saya ucapkan selamat, sudah cuan seperti itu. Apakah masih bisa di hold? Kalau menurut saya ada potensi dia melanjutkan kenaikan, jadi teman-teman bisa hold saja saham ini. Atau kalau teman-teman misalnya agak ragu ya, takut, teman-teman mungkin bisa pertimbangkan ketika saham SMDM ini di area 448, 450-an ya. Kalau seandainya dia gagal atau overnya tetap ditebelin, tidak mampu untuk breakout dari level tersebut, maka sebaiknya buang separuh, tunggu ya, amankan profitnya seperti itu, keep dulu, nggak apa-apa, buang separuh. Ketika dia mampu breakout, kemudian overnya masih bisa di HK, teman-teman bisa tambah muatan kembali seperti itu. Karena potensi menurut saya ini dibawa ke level 4, minimal 48 sampai dengan level 500 itu masih ada, karena ada akumulasi. Jadi ini dimanfaatkan hanya koreksi sementara untuk momentumnya saja ya, seperti itu. Apakah teman-teman sependapat? Silakan komen di kolom komentar ya. Feel free for comment seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya.